nama saya Radena Zua Aulianata dari kelas 3C NPM 2310 6310 149. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Halo, nama aku Yemima Victoriana Baban dengan NPM 23106310101072. Saya Salsa Ajar Sakina dengan NPM 23106311010220 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dan kelas C. Di sini kami kelompok Temis ingin menjelaskan hasil proyek kami yang telah kami buat, yaitu program penyuluhan hukum untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang dapat menyampaikan informasi hukum melalui media digital berbasis situs website yang dapat diakses oleh kalangan masyarakat. Program penyuluhan hukum adalah salah satu inisiatif penting yang ditawarkan oleh lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi hukum yang relevan, akurat, dan mudah diakses kepada publik melalui situs website yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut. Program penyuluhan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Selain itu, situs website penyuluhan hukum dapat memberikan sumber informasi hukum yang up to date atau lebih tepatnya yang ada di masa sekarang sehingga masyarakat dapat terhubung oleh informasi hukum yang secara langsung atau real time. Program penyuluhan hukum adalah bagian penting dari usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan dalam masyarakat melalui penyediaan informasi hukum melalui situs web. Program ini khusus dirancang untuk memberikan akses mudah kepada informasi hukum kepada masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan literasi hukum serta meningkatkan akses keadilan kepada setiap individu. Program tersebut juga akan berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas terhadap informasi hukum secara bersifat khusus oleh masyarakat pada umumnya, sehingga meningkatkan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar mengenai hukum yang berlaku serta meningkatkan keadilan hukum bagi setiap individunya. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas informasi hukum, yang artinya berarti semua informasi hukum itu lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang, khususnya mereka yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses untuk ke informasi hukum tersebut. Ini dapat dicapai melalui penyediaan informasi hukum melalui metode yang lebih ramah pengguna, seperti situs web khusus yang mudah diakses dan mudah dioperasikan, serta melalui kampanye informasi hukum lainnya yang seperti melalui media sosial atau secara khusus. Lalu ada yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang artinya meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum, seperti penyediaan informasi hukum melalui media digital, kampanye informasi hukum yang khususnya dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan pelatihan serta program pendidikan lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat umum. Yang ketiga, memperluas jangkauan edukasi hukum, yaitu meningkatkan cakupan dan pencernaan pendidikan hukum kepada bagian-bagian masyarakat yang sebelumnya belum mendapatnya. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan sumber daya edukasi hukum secara online yang mudah diakses melalui situs web khusus, serta melalui pelatihan khusus seperti lokakarya, seminar, dan program lainnya yang khusus dirancang untuk meningkatkan literasi hukum. Kemudian yang keempat, menyediakan sumber daya hukum yang andal, mengacu pada menyediakan informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami kepada masyarakat umum. Sumber daya hukum yang andal perlu memenuhi kriteria tertentu, seperti menyajikan informasi hukum yang relevan, up to date, dan dari sumber yang dapat dipercaya, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Tujuan penting dari penyediaan sumber hukum yang andal adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kesempatan setiap orang untuk belajar mengenai hukum yang berlaku secara akurat.
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum. Artinya yaitu meningkatkan pengetahuan serta kecanggihan masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban hukum yang memang seharusnya dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini dilakukan melalui inisiatif yang khusus dirancang untuk meningkatkan literasi hukum melalui penyediaan informasi hukum serta melalui kampanye informasi hukum seperti melalui media sosial. Di sini kami memiliki 5 tata cara untuk merealisasikan proyek kami. Berikut tata caranya, yaitu yang pertama adalah melakukan survei untuk mengumpulkan informasi hukum, yaitu kami menggunakan metode berupa focus group untuk menggali informasi dan mengumpulkan informasi berupa layanan hukum yang baik dan sumber informasi hukum yang baik. Lalu yang kedua, yaitu menyediakan berbagai bentuk konten hukum yang membahas tentang hukum pidana, yaitu mengumpulkan informasi-informasi hukum yang akurat serta kredibel untuk kami olah menjadi berupa pertanyaan serta jawaban yang akan dimasukkan ke dalam chatbot. Lalu ada yang ketiga, merancang dan membuat situs web yang mudah diakses. Berarti membuat situs web yang diantaranya menggunakan user interface ramah dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dinavigasikan dengan mudah serta mudah berinteraksi. Interaksinya itu melalui fiturnya. Lalu yang keempat ada pengujian dan optimalitas situs web, yang berarti mengecek serta memperbaiki masalah-masalah dalam situs web seperti masalah pada user interface serta kerja dan kecepatan situs. Tujuan dari pengujian ini dan optimalisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna akhir serta kondisi kerja situs web secara keseluruhannya. Yang kelima, meluncurkan situs web dan mempromosikannya. Ini berarti situs web tersebut tersedia untuk umum serta melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan exposure-nya melalui metode seperti pemasaran melalui media sosial, atau bahkan melalui bentuk-bentuk promosi lainnya melalui media massa. Jadi menurut Ibu, apa pandangan Ibu terhadap chatbot yang kelompok teknis buat? Oke, chatbot yang adik-adik buat sebetulnya sudah lumayan ya. Tapi memang untuk penyempurnaan ini kan memang siapa subjek hukum pidana langsung sudah keluar subjek hukum pidana apa peran, karena ini memang khusus dari pidana. Nah, tapi menurut Ibu sudah sangat baik dan ini merupakan inovasi bagi anak-anak sosial sudah belajar tentang chatbot ya. Padahal sebetulnya ini kan bukan materi dari ilmu sosial. Nah, mungkin ada sedikit masukan supaya lebih sempurna lagi. Jadi setiap literasi yang dimasukkan di chatbot ini di belakangnya dikasih referensinya, sumbernya, gitu saja. Ya, jadi makin banyak yang dimasukkan, kan makin banyak sumbernya, sehingga nanti ini bisa dijadikan sebagai bisnis. Ya, betul. Udah? Oke. Ya, mencari. Ibu sekarang coba ya. Iya. Oke. Bentar lagi. Misalnya tentang apa? Bentar ya. Pembelaan diri adalah alasan yang sah untuk melakukan tindakan yang biasanya dianggap sebagai kejahatan jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman nyata. Berarti ini masuk ke force majeure ya? Enggak? Yang dapat menghapuskan suatu ini kan kejahatan kan? Coba satu lagi apa? Di mana kita bisa menemukan? Kita bisa atau dapat di sini? Bisa. Kita bisa menemukan regulasi resmi tentang hukum pidana di Indonesia. Regulasi resmi adalah tentang kriminalitas ya. KUH pidana nggak ya masuk ke sini? Kurang dimasukin ya. Kalau KUH pidana termasuk perubahan KUH pidana yang berlaku tahun depan ya Neng. Jadi supaya lebih bagus kan